pandemi COVID-19 membawa dampak yang begitu besar di dunia kerja dan industri. Sekitar 29,4 juta pekerja terdampak pandemi, di PHK hingga dirumahkan. Laju perkembangan ekonomi kini terjun bebas. Masyarakat kesulitan untuk mencari pekerjaan. Pemerintah telah berupaya mengatasi wabah dengan memberikan bantuan materi dan pelatihan berbasis kompetensi. Kami yakin ini saatnya bagi kami untuk andil dalam mengatasi dampak dari pandemi. Sebagai lembaga pendidikan vokasi, kami berpikir untuk berkontribusi membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Masih ada harapan, peluang untuk bangkit bisa kita lakukan. Panitia dibentuk untuk memastikan kesiapan, kurikulum disusun bersama para pakar dan industri agar sesuai harapan. Flyer pun dibuat dan disebarkan, tidak lupa bekerjasama dengan pemerintah setempat, menjangkau dan menjaring potensi-potensi sumber daya manusia yang siap menjelma menjadi wirausaha andalan. Nama saya Dila, saya adalah instruktur tata boga di LKPL PKMA Sumedang. Hari ini saya menghadiri rapat awal pelaksanaan program PKW tahun 2021. Dalam rapat ini, kami membahas mengenai wirausaha apa yang tidak akan padam pada masa pandemi seperti ini. Ya, kuliner. Kuliner bakery dan risol menjadi sasaran kami dalam memutuskan jenis keterampilan yang akan diambil pada tahun ini. Setelah informasi disebarkan di media sosial kami, di Instagram, Facebook, WhatsApp, dan bahkan di platform digital, peminat dari risol dan bakery ini sangatlah membludak. Dari 100 peserta, kini terjaring 70 peserta yang berhasil lolos secara administrasi. Dan tiba saatnya, hari ini adalah hari rekrutmen dan seleksi dari peserta PKW ini. Peserta dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda ini akan disaring kembali menjadi 30 peserta. Setelah mereka lolos secara administrasi, mereka masih harus menjalani tes kemampuan dasar dan wawancara. Semangat ya para calon pesertaku, saya yakin kalian akan menjadi orang-orang yang sukses. Amin. Mereka yang sudah lolos akan diberikan ATK dari mulai safe jacket, apron, napkin, tas, masker, hand sanitizer, face shield, modul, dan alat tulis. Pembukaan pun tiba. Pada saat itu, pemerintah menetapkan PPKM level 4 untuk daerah kami, sehingga kami pun melakukan pembelajaran teori secara daring. Pembelajaran demi pembelajaran teori kami lewati hingga pada waktunya pembelajaran praktek pun dengan sangat terpaksa kami tunda demi kelancaran dan kesehatan semuanya. Pembelajaran praktek ini tidak bisa dilaksanakan secara daring karena ketidaksediaan sarana dan prasarana dari peserta didik kami. Pada tanggal 24 Agustus 2021, ketika pemerintah memutuskan penurunan level 4 ke level 3 untuk daerah kami dengan sangat senang hati bergegas untuk melakukan pelatihan secara tatap muka. Akhirnya, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Akhirnya, saya bisa melihat peserta saya secara langsung. Mereka sangat antusias dalam melaksanakan praktek ini. Dalam praktek pertama ini, mereka harus betul-betul paham bahan-bahan yang akan dipakai untuk pembuatan roti. Tak hanya bahan saja, tetapi alat yang digunakan pun harus sesuai dengan penggunaannya. Setelah memahami alat dan bahan, mereka harus belajar menimbang bahan untuk resep yang akan dibuat. Awalnya mereka masih merasa asing dalam pembuatan roti ini, namun rasa ingin tahu mereka memicu semangat mereka untuk menjadi pengusaha di bidang bakery ini. Luar biasa, pada praktik evaluasi ada peserta yang meminta untuk bereksperimen membuat roti ubi. Namanya Iis, dia tinggal di daerah Cimanggung.
Dan ubinya ini berasal dari hasil panen ubi dari daerah sekitar tempat dia tinggal. Bahan dasar roti ubi ini dibuat dari adonan roti manis yang diisi oleh ubi yang ditumbuk, kemudian dicampur dengan madu, kemudian dilapisi dengan tepung ubi ungu. Akhirnya kita memutuskan untuk bereksperimen. Hasil eksperimen pun memuaskan. Rotinya empuk, manis, enak sekali. Tidak puas dari sana, saya mengajak peserta saya untuk memasarkan produk tersebut secara online. Tidak disangka-sangka, pesanan mereka dalam satu hari mencapai 400 pieces roti terjual. Jumlah yang sangat fantastis bukan untuk pengusaha muda yang baru memulai usaha? Sampai saat ini, produk yang terjual dari hasil evaluasi kewirausahaan yaitu sebanyak 1.500 pieces roti dan 506 pieces risol, sehingga pendapatan yang mereka dapat yaitu sebesar Rp1.795.300. Tentunya dalam pengolahan hasil usaha ini bisa dijadikan modal mereka untuk berwirausaha berikutnya. Semua uang dari hasil pendapatan ini diberikan kepada semua peserta dengan cara membagi rata uang ini. Tidak terasa 39 hari sudah kita lewati. Kini kewirausahaan yang sebenarnya dimulai dari saat ini. Pendampingan demi pendampingan pun kami berikan kepada peserta didik kami. Komentar baik pun kami tuai dari berbagai pihak. Saya ucapkan selamat dan sukses ya anak-anakku. Saya yakin kalian adalah calon pengusaha yang hebat. Kalian adalah pengusaha yang tak pantang menyerah, yang akan memunculkan ide-ide kreatif dalam berwirausaha. Kalian adalah calon generasi penerus yang akan menciptakan lapangan pekerjaan yang luas. Teruntuk Ibu Dila di LKP LPKMA, 39 hari telah berlalu. Terima kasih telah membimbing, memfasilitasi dan membantu kami dari nol sampai akhirnya kami menjadi wirausaha muda yang sukses dan mandiri. Khususnya kepada para instruktur, kami ucapkan banyak terima kasih karena telah sabar berbagi ilmu kepada kami. Saya sangat ingat ketika Ibu bilang, pengusaha itu harus kreatif. Ini inovasi produk dari saya. Semoga Ibu menyukainya. Sekali lagi, saya sebagai Ketua Penyelenggara mengucapkan terima kasih. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan selalu ada dalam lingkungannya. Oke? Kita tos dulu ya. Vokasi kuat, Kuatkan Indonesia. Saya Doni Awan Munir, Bupati Sumedang, sangat bersyukur dan bahagia hari ini bisa melihat langsung dan untuk kegiatan PKW pendidikan kecakapan berusaha, sebuah pendidikan yang luar biasa, yang sangat terpadu, komprehensif. Bagaimana masyarakat Sumedang yang dengan aturan ini bisa punya ilmu pengetahuan, punya keterampilan, punya kesehatan, kemudian setelah itu ditanamkan juga usahanya. Terhadap usahanya mereka diberikan peralatan, kemudian bahannya, sehingga bisa langsung memfollow up hasil pelatihannya dengan membuat roti, membuat risol, dan bisa langsung dipasarkan. Ini kegiatan yang langsung dia punya keahlian, punya peralatan, punya modalnya, punya bahannya, dia bisa langsung menjadi pengusaha di bidang makanan ini, di bidang roti atau kuliner. Jadi kegiatan seperti inilah yang harus kita kembangkan, yang hanya bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi saya berharap, terima kasih pada Dinas Pendidikan dan LPKMA yang telah memfasilitasi kegiatan ini, yang ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Sumedang, bagi para pemuda, punya keahlian, punya keterampilan, diberikan bantuan peralatan mesin, kemudian bahan-bahannya, dan juga mitra pemasarannya, mitra juga untuk modalnya, sehingga bisa mendirikan usahanya dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan akhirnya masyarakat sejahtera. Ya, thank you ya. Nuhun, Sadayana. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Wahidin, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang. Dalam kesempatan ini saya sangat mengapresiasi untuk program keterampilan kewirausahaan yang diselenggarakan oleh LPKMA aktual. Menurut saya ini sangat luar biasa. Kenapa demikian? Karena sekarang ini anak-anak kita, generasi muda kita butuh langkah nyata dibimbing oleh kita semua orang dewasa untuk bagaimana mereka lebih kreatif, lebih mandiri, menghasilkan sesuatu. Salah satunya adalah program keterampilan kewirausahaan di bidang tata boga. Saya kira ini langkah nyata, wujud nyata, sumbangsih nyata untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Selamat untuk LPKMA aktual Kabupaten Sumedang. Keren. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Nugraha Diatmaja. Saat ini saya mewakili Geostar Indonesia sebagai bagian dari industri yang bekerjasama dengan LPKMA. Kami bekerjasama udah hampir kurang lebih 10 tahun untuk pengadaan SDM untuk program kecakapan wirausaha. Dan di sini juga kami melakukan pendampingan dan coaching terhadap para peserta dari program-program yang diselenggarakan oleh LPKMA, terutama tadi kecakapan wirausasaha, dan mudah-mudahan ini berlanjut terus kerjasamanya. Mudah-mudahan ke depan juga memang LPKMA selalu mengutamakan atau selalu memberikan kualitas SDM yang memang dibutuhkan oleh industri kami. Terima kasih. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Satepa Indonesia yang bergerak di bidang pengolahan makanan, yang merupakan salah satu mitra dari LPKMA, siap membantu para lulusan program kecakapan wirausaha untuk memasuki industri, dunia usaha, dan dunia kerja. Sukses untuk LPKMA. Saya Rudi Agustina, perwakilan dari Sepegawar Pancanaka yang bergerak di bidang jasa delivery. Kami telah bekerja sama dengan LPKMA untuk memasarkan produk hasil peserta program kecakapan wirausaha tahun 2021. Semoga kerjasama ini dapat terus terjalin dengan berjalan sesuai harapan. Demikian, terima kasih. Salam wirausaha.